Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Contextual presents. 伟大、光荣、正确的中国共产党万岁 Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. No one is safe until everyone is. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua, episode ke-30. Ada gue Raffi di sini, ada Ikhlas juga. Halo Ikhlas. Halo Raf. Yoi, terus ada Majid juga. Halo Jid. Halo. Dan tentu saja ada Mas Sofwan. Halo Mas. Halo, baru sadar gue, udah season 2 udah 30-an ya. Udah 30, tidak terasa memang. Ya ini belum masuk ke season itu, muson ya. Karena ada muson, season muson jadi ada perubahan penting di suatu negara lain gitu ya. Nah, suatu negara lainnya, itulah yang akan kita bahas, yang mengalami monsoon season tadi, yaitu ada Sri Lanka. Karena belakangan ini Sri Lanka tengah mengalami gonjang-ganjing, ribut-ribut yang luar biasa. Kita pikir ya ada protes besar-besaran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang berujung juga ke krisis politik juga, sampai Perdana Menterinya turun, kabinetnya bubar, dan ini akan menjadi dinamika yang menarik banget untuk kita bahas. Menarik tuh di Twitter, ada akun Twitter Redfish itu yang memperingati reformasi Indonesia gitu. Ada banyak komentar orang Sri Lanka juga tuh. Coba contoh Indonesia. Apakah akan terjadi reformasi di Sri Lanka ya? Kita akan coba bahas overview dan analisisnya dari domestik dan dari HI-nya juga. Tapi sebelum lebih jauh, untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan analisis terbaru mengenai isu-isu HI dan sosial politik kayak gini nih, isu Sri Lanka, follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Kita tayang seminggu sekali. Follow juga sosial media kita @contextualcom di Twitter dan Instagram, sama visit website kita di contextual.com. Oke, kita mulai dulu tentu saja dari latar belakang gitu. Kelas, apa yang terjadi? What's the latest on Sri Lanka? Ini banyak banget yang kejadian soalnya. Oke, jadi Sri Lanka seperti yang kita tahu sekarang sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis politik ya. Tapi ya kebanyakan orang melihat ini awalnya dari krisis ekonomi dulu gitu. Jadi ada beberapa, tadi seperti yang disinggung, ada beberapa dimensi gitu dari krisis Sri Lanka ini yang beberapa orang juga melihatnya meskipun kejadiannya sekarang sebenarnya build up-nya gitu ya, build up-nya sudah dimulai dari lama gitu, dari 2019. Jadi pertama-tama itu Sri Lanka itu dia gagal membayar utangnya gitu kan, dan kemudian terjadi kesulitan-kesulitan yang mengikuti gitu, kayak Sri Lanka juga banyak reliant ke luar dengan impor dari minyak, dari banyak bahan makanan, dan juga dari remitansi gitu kan. Jadi banyak orang di Sri Lanka yang kemudian mengembalikan, mentransfer balik gitu ya duitnya ke Sri Lanka. Dengan kerusakan di salah satu pembayaran gitu ya dari pemerintah ini, yang juga adalah mismanagement gitu ya, kalau bisa dibilang, dari ada presiden dan juga perdana menteri yang sama-sama dari keluarga Gotabaya itu ya, ada Mahinda Rajapaksa ya, dari Mahinda Rajapaksa dan Gotabaya gitu kan. Dan pada akhirnya keseluruhan krisis ekonomi dan politik tersebut mendorong demonstrasi besar-besaran ya, yang wajar gitu kan, karena warga sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik dari makanan gitu kan, mereka harga pangan naik, bahkan juga langka gitu kan. Demikian juga stok BBM. Mungkin kalau kita di sini BBM baru dispekulasiin akan naik, di sana BBM udah sampai habis gitu kan, sampai udah nggak ada lagi yang tersisa untuk dibeli gitu kalau bisa dibilang. Dan krisis tersebut mendorong keluarga Gotabaya gitu untuk turun dari kekuasaan, dan kemudian sekarang ada perdana menteri baru, itu Rakil Wickremesinghe ya, agak sulit. Ranil
Ramesinga yang dia juga sebenarnya Perdana Menteri sebelum Mahinda gitu, yang kemudian naik dan mencoba menyelesaikan krisis yang sekarang juga belum selesai sebenarnya. Jadi jalan ceritanya masih panjang. Dan efek dari krisis ekonomi yang tadi Ikhlas bilang dan krisis politik yang tadi Ikhlas bilang juga adalah kebutuhan pokoknya rakyat Sri Lanka tuh sekarang dirasio gitu, dijatahin, terus toko-toko tutup karena banyak yang nggak bisa nyalain listrik ya, katanya nggak bisa nyalain kulkas, nggak bisa nyalain AC. Listriknya dimatiin 13 jam katanya. Nah, tuh, hari ya. Bayangin kayak apa tuh. Dan pom bensin juga yang tadi bilang Ikhlas soal BBM ya. Pom bensin dijaga tentara sekarang karena antriannya udah luar biasa panjang, dan kalau gue baca berita terbaru itu bahkan ada yang meninggal waktu antri gitu. Jadi ini udah sangat-sangat parah gitu krisisnya, dan wajar untuk warga Sri Lanka menuntut pemerintahnya dan turun ke jalan gitu. Gue mau gali lagi soal itu ya, penyebab krisis ekonominya gitu ke Majid dulu. Sebenarnya apa, Jid, yang membuat Sri Lanka butuh dana gede-gedean sampai harus pinjam ke luar negeri, terus ya ujungnya malah backfiring ke mereka sendiri gitu? Iya, bisa dibilang kebijakan yang dikeluarin sama Sri Lanka ini kurang strategis ya. Yang pertama, kebijakan ekonominya, Sri Lanka ini kan negara yang rely kepada industri pariwisata sangat besar. Okay. Negara destinasi wisata lah ya. Yeah. Nah, kita sama-sama tahu ketika COVID menerjang gitu tahun 2020, industri pariwisata itu salah satu industri yang paling parah terkena imbasnya. Itu satu, otomatis jadi mereka sumber pendapatannya hilang. Terus yang kedua, mereka juga menerapkan sistem pajak yang rendah begitu ya. Ya sudah pajaknya rendah, ditambah kepatuhan pajaknya juga tidak terlalu besar gitu ya, kurang lebih nggak nyampe 20% tax to GDP ratio-nya. Jadi ya ini ya pendapatan negaranya sedikit. Kemudian kebijakan lainnya misalnya mereka menutup impor untuk barang-barang kimia, petrokimia. Nah, sementara kan mereka butuh bahan-bahan kimia itu untuk fertilizers ya, buat tanaman, buat pertanian. Yeah. Ditambah lagi ada bencana angin muson yang besar gitu ya. Akhirnya gagal panen. Ketika gagal panen terjadi, ya sementara kita situasi di dunia sekarang ini kan setelah perang gitu ya, ada perang di Rusia Ukraina, ditambah lagi di India juga ada gelombang panas, itu banyak terjadi gagal panen, harga bahan pangan meningkat. Jadi ya faktornya man-made sekaligus juga bad luck juga gitu ya, karena kondisi alam yang lagi nggak bagus, lagi ada heat wave di India kan. Itu kan akhirnya India kalau nggak salah kemarin ini menutup ekspor untuk gandum. Mereka kan mitra dagang terbesarnya, ya salah satu terbesarnya adalah India kan. Terus habis itu juga utang luar negeri mereka sangat besar ya. Debt to GDP ratio mereka itu di atas 100%. 100 kalau kita lihat data tahun 2021 itu ya 119% ya. Biar dapat konteks normalnya biasanya berapa, Jit, kalau debt to GDP itu? Sebenarnya nggak ada kata normalnya ya. Ibaratnya kalau kayak Jepang pun dia 200% gitu ya. Tapi 200% Jepang itu mereka ngutangnya banyaknya ke dalam negeri, ke penduduknya sendiri. Jadi I see. Nggak terlalu bahaya. Okay. Sementara yang namanya Sri Lanka ini banyak utangnya ya ke luar negeri, ke ADB, ke negara kayak Cina, Jepang, World Bank, dan juga mereka pinjam ke pasar, ke marketnya gitu ya, pasar modalnya. Tapi ya tetap aja setengah lebihnya itu ya tadi ke ADB, ke Cina, ke Jepang, ke World Bank itu kan artinya mereka tetap harus bayar dong utangnya. Jadi yang tadi dibilang ketika harus bayar, mereka udah nggak punya uang, sementara pendapatan nasionalnya juga rendah. Pendapatannya rendah ditambah lagi kena ada COVID, industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomiannya berantakan, ditambah lagi dengan masalah bencana alam dan juga mismanagement, akhirnya gagal panen. Gagal panen kan berarti pangannya terganggu, mereka nggak bisa impor juga karena dari luar harganya naik gila-gilaan gitu ya, karena ada perang dan ada heat wave juga di India. Akhirnya ya yang terjadi sekarang susah. Sementara kan pangan sama energi ya, itu kan dua masalah utama dalam untuk menjaga stabilitas nasional itu kan pangan sama energi. Ketika pangannya bermasalah,
Ditambah lagi juga tadi energinya juga bermasalah kan, sampai mati lampu 13 jam sehari. Itu ya chaos lah akhirnya. Sebenarnya kalau kita coba tarik ya Mas Sofwan, berarti ada sebenarnya pemerintah Sri Lanka nih pada awalnya coba jor-joran bikin proyek yang bangun infrastruktur macam-macam. Akhirnya ditambah juga sama bencana dan pupuk kimia, COVID dan macam-macam gitu, akhirnya jadi krisis gitu. Tapi kalau Mas Sofwan melihat masalah ini sebetulnya sumbernya ada di mana? Apakah benar-benar karena jor-joran infrastruktur atau ada faktor lain? Iya, jadi kalau tadi kita sudah mendengarkan gambaran tentang banyak faktor yang menghadirkan situasi Sri Lanka sekarang ya, yang kemudian menghadirkan krisis ekonomi dan kemudian krisis politik, kaitannya dengan beragam faktor yang menghadirkan persoalan pangan dan persoalan energi. Nah, itu memang kemudian menjadi trigger bagi eskalasi politik ya, yang kemudian menghadirkan perubahan. Tapi saya kira penting untuk kemudian memang melihatnya dalam kerangka yang lebih panjang. Krisis pangan dan krisis energi ini kan tidak hadir meskipun ada faktor luck di situ, seperti tadi disampaikan oleh Majid juga, tapi juga ada faktor yang sifatnya lebih struktural, lebih institusional gitu ya, yang kemudian memungkinkan kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan tadi, a series of unfortunate events itu menjadi badai bencana yang tidak bisa dikelola, kan? Nah itu semua negara mengalami COVID, semua negara ya pasti terdampak kemudian konflik Ukraina dan Rusia. Semua negara juga ada problem, misalnya kadang-kadang tiba-tiba ada krisis pangan dan seterusnya. Tapi tidak semuanya kemudian menghadapi situasi yang sama gitu kan. Nah ini karena ada faktor yang kemudian membedakan berbagai negara. Dan saya kira salah satu hal yang penting di sini adalah tadi bagaimana kemudian Sri Lanka ini secara jangka panjang sejak tahun 1948 yang kemudian sampai sekarang, terutama ketika kemudian menghadirkan satu keluarga yang sangat kuat ya, keluarga Rajapaksa yang tadi disebutkan sampai kita bingung ada berapa Rajapaksa gitu ya. Ada Mahinda ini yang senior, yang tua gitu ya, yang dia berkuasa pernah jadi presiden ya, kemudian pernah jadi perdana menteri berkali-kali. Dia jadi presiden dari tahun 2005 sampai 2015, jadi lumayan 10 tahun tuh ya. Kemudian jadi perdana menteri dari tahun 2004 sampai 2005, kemudian 2018, 2019 sampai 2022. Nah ini kemudian, dan yang sekarang ini lebih ini lagi kan, sebelum turun ini Mahinda dan dia sama-sama di pemerintahan yang sama sejak 2019 sama adiknya yang kemudian jadi presiden sejak 2019. Belum lagi kemudian dengan posisi-posisi yang demikian ya mereka kemudian dalam kondisi krisis pun anaknya masih kelihatan hidup dengan mewah. Makanya kemarin kita lihat salah satu ekspresi protesnya adalah membakar mobil-mobil mewah punya keluarga Rajapaksa. Ya, jadi memang politik Sri Lanka yang dalam beberapa dekade terakhir ini, terutama setelah konflik dengan Tamil Ilam ya. Jadi harus kita lihat Sri Lanka ini kan sebuah negara yang di situ kemudian ketegangan etnisnya tinggi karena ada etnis Sinhala yang Buddha dengan orang-orang Tamil merasa didiskriminasi. Nah, selama bertahun-tahun terjadi konflik separatis antara pemerintah Sri Lanka dengan kelompok macan Tamil ini, yang kemudian dinyatakan berakhir nanti oleh si Rajapaksa ini, oleh si
Rajapaksa yang senior, si Mahinda. Makanya Mahinda kemudian dengan kredensial itu memberikan diri sebagai pahlawan, ya, sebagai seorang warrior king gitu ya, sebagai seorang pejabat yang kesatria gitu, yang bisa menyelesaikan masalah separatisme. Yang kemudian ya dia dengan itu dia kemudian membangun kekuasaan. Nah, dengan kondisi yang demikian, berarti kan secara ketika si negara di-capture oleh satu vested interest tertentu, apalagi punya hubungan keluarga gitu ya, kemudian aktivitas ekonomi juga di-capture melalui otoritas politik itu, ya kita akan melihat politik dan ekonominya juga tidak berjalan dengan sehat. Dalam kondisi yang demikian, kemudian kita menyaksikan kondisi keuangan negara dari Sri Lanka juga tidak sehat, selain karena pertumbuhan ekonominya agak terhambat karena konflik yang lama tadi. Kemudian ketika keluarga Rajapaksa berkuasa, ada kronisme dan macam-macam tadi, ada bagi-bagi power tentu dengan keluarga yang lain juga. Kemudian ada orientasi politik yang populis. Ya, ini kemudian membuat ya kondisi institusional yang tidak terlalu sehat pada saat yang bersamaan. Kemudian dalam kondisi keuangan negara yang nggak sehat itu, si keluarga Rajapaksa, Mahinda, dan kemudian si Gotabaya juga malah mengejar mimpi pertumbuhan ekonomi. Kenapa sih kita stagnan terus? Mereka nggak ngelihat kaca gitu. Oh, ini jangan-jangan karena korupsi, nggak gitu. Jadi, wah ini kita nggak maju karena kita kurang infrastruktur. Oh, jadi kita harus bangun infrastruktur. Tapi kita nggak punya duit nih. Ya. Duitnya dari mana? Ya dari mana dong? Kalau nggak punya duit karena kondisi keuangan negara nggak tersedia, karena nggak ada pendapatan nasional yang sustainable, ya dari hutang. Hutangnya dari mana? Ya dari mana-mana. Tapi salah satu yang kemudian nanti paling menonjol, dan disinilah kemudian nanti ada banyak diskusi soal Belt and Road Initiative, gitu, debt trap itu karena kasus Sri Lanka ini. Salah satu yang paling ikonik dan kontroversial adalah proyek pembangunan besar-besaran pelabuhan di Hambantota. Hambantota ini pelabuhan besar yang ketika dibangun itu dijanjikan oleh Rajapaksa sebagai ya akan jadi semacam saingan atau penggantinya Singapura. Dan karena harapan bahwa pertumbuhan ekonomi akan bisa dicapai kalau kita punya infrastruktur yang bagus tadi yang didapatkan dan dibiayai dengan hutang. Tadi nggak apa-apa utang sekarang, ya nggak semuanya utang jelek ya kan. Nah, kalau kita utang kita bisa bangun infrastruktur yang memberi nilai tambah. Nilai tambahnya lebih dari hutang dan bunga yang harus dibayarkan atas hutang itu, kan sama-sama untung. Ya, kira-kira gitu kan logikanya. Nah, masalahnya adalah kemudian pembangunan infrastrukturnya tidak seperti yang direncanakan. Proyeknya tidak terlalu lancar, ada banyak korupsinya biasa ya. Kalau ada proyek berarti ada kickback, ada siapa yang dibagi-bagi. Dan kalau dibagi-bagi biasanya nggak berdasarkan siapa yang bisa mengerjakan yang paling bagus ya kan. Makanya memang yang terjadi adalah default nanti si Sri Lanka nggak bisa membayar biaya hutang untuk pembangunan Hambantota ini, pelabuhan Hambantota itu, dan kemudian akhirnya harus bahkan menyerahkan kontrol pelabuhan itu sebagai jaminan karena nggak bisa bayar utang. Jadi proyeknya nggak jalan, banyak korupsi, sebenarnya jadi menghadirkan perasaan tidak enak ini saya soalnya. Jadi ada proyek infrastruktur besar-besaran diumumin besar sebagai ikon, ternyata nggak jalan dibayari pakai hutang. Nah itu kan agak jadi peringatan juga untuk banyak tempat yang lain gitu ya. Kemudian dibayari dengan hutang ya dia harus bayar dong.
kita lihat aja dari dalam 10 tahun ini, dalam dekade terakhir ini, ke Cina saja ada hutang 5 miliar US dollars. Proyek infrastrukturnya nggak lancar, tapi hutangnya kan tetap dihitung. Nah, ini yang nanti kemudian memunculkan kontroversi soal kalau Amerika Serikat menuduh Cina melakukan debt trap. Sengaja ini dikasih hutang walaupun sudah tahu pasti korup dan akan nggak bisa ngelola. Tentu Cina membantah. Loh, kami berharap proyeknya berhasil. Siapa yang mengharapkan proyek gagal, ya kan? Kita rugi dong membiayai proyek gagal. Tapi kalau proyeknya memang gagal, ya bukan kesalahan kami dan kami harus mendapatkan hak kami dong yang meminjamkan. Seterusnya ini tentu kita bisa memperdebatkan itu, tapi faktanya adalah Sri Lanka nggak bisa bayar utang dan harus hand it over. Apakah itu disengaja? Apakah Sri Lankanya yang salah gitu? Apakah memang disengaja oleh Tiongkok sebagai bagian dari yang disebut oleh Amerika sebagai atau orang-orang yang anti Tiongkok atau kritis terhadap Tiongkok sebagai debt trap diplomasi atau debt book diplomasi, atau itu kecelakaan yang sebenarnya Cina juga nggak suka. Nah itu apapun yang terjadi, ya hal ini kemudian berkontribusi pada kondisi keuangan Sri Lanka yang berantakan. Dan kondisi yang berantakan tersebut terjadilah COVID ya, yang memukul berbagai sektor ekonomi yang tadi disebut ya, oleh Majid tadi. Nah, jadi korupsi yang besar karena kronisme, karena kekuasaan yang terpusat di segelintir orang yang kemudian menggunakan kekuasaannya itu untuk bukan kepentingan bersama, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, mereka hidup mewah tadi kan. Mobilnya mewah dan seterusnya, sementara rakyatnya hidupnya kesulitan. Kondisi ini menghadirkan kondisi keuangan negara yang tidak sehat. Kondisi keuangan negara yang tidak sehat ini, dalam kondisi yang seperti itu dipaksa untuk ngambil hutang sebesar-besarnya karena ya mereka melihat bahwa solusi untuk bisa legitimate adalah pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekonominya melalui pembangunan infrastruktur. Tapi ternyata pembangunan infrastruktur juga nggak semudah membalik telapak tangan. Dapat pinjaman jadinya pasti bagus, nggak gitu kan. Ternyata problemnya bukan cuma uang gitu kan. Ada dapat uang pun bangunnya butuh profesionalitas gitu. Bangunnya butuh bener juga gitu kan. Nah di situ faktor korupsi yang banyak tadi ngaruh juga gitu. Oke, ada utang, masa sebesar itu 5 miliar nggak ada sih yang dibagi-bagi ke kita gitu kan. Pasti ada nanya-nanya gitu kan, kalau gitu sebagian ke sini, sebagian ke situ, dan seterusnya. Ya akhirnya proyeknya malah nggak jalan. Proyeknya nggak jadi, nggak bisa dibayar karena manfaat ekonominya nggak deliver. Kalau manfaat ekonominya nggak deliver, nggak bisa dibayar utangnya, nggak bisa dibayar hutangnya, kondisi keuangan negaranya makin parah. Kondisi keuangan negara makin parah, tiba-tiba ada krisis banyak. Ya sudahlah, ya kondisinya kemudian sampai ke hari ini kan, di mana terjadi krisis pangan, krisis energi, orang antri bensin sampai meninggal, listrik sampai dimatikan 13 jam sehari. Ya orang kemudian meluapkan kemarahan itu karena mereka tahu bahwa ini bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ini sesuatu yang terjadi karena salah urus. Ini sesuatu yang terjadi karena ada segelintir orang korup yang berkuasa yang kemudian tidak bertanggung jawab dalam mengelola negara. Itu kemudian memunculkan amarah publik gitu ya. Amarah publik itu kan kemudian nanti dikelola lagi oleh elit-elit politik kan, karena dia akan masuk ke dalam kompetisi antar elit ya, keluarga Raja Paksa dan melawan keluarga-keluarga yang lain, atau bahkan di dalam keluarga Raja Paksa sendiri ya, antara Raja Paksa yang senior si Mahinda dan Gotabaya juga kabarnya ada friksi. Tapi saya kira gambar besarnya adalah, dan pelajaran besarnya adalah, satu, korupsi itu jelek. Dia bukan perumas pembangunan. Dia adalah sesuatu yang dalam jangka panjang itu menjadi penghambat dan penggagal ya pembangunan dan manfaat ekonomi
bagi masyarakat dan bagi negara gitu ya. Dalam jangka pendek mungkin kelihatan oke-oke aja, tapi ini memunculkan struktur ekonomi yang keropos gitu ya. Kemudian yang kedua, infrastruktur itu memang penting, tapi dia harus dibangun dengan visi yang jelas ya, dan perencanaan yang baik. Nggak bisa, saya pengen bangun pelabuhan, saya pengen bangun kereta cepat, saya pengen bangun ibu kota. Tapi itu tempat lain kali ya. Tapi kurang jelas gitu. Terburu-buru bikin perencanaannya, terburu-buru bikin keputusannya, nggak pakai pertimbangan dengan publik, dananya diambil dari hutang. Dari Timur Tengah, Mas, katanya. Iya. Jadi kemudian ya kalau belajar dari pengalaman ini ditambah lagi dengan korupsi tadi, ternyata default, dan yang defaultnya kemudian jadi besar. Ketiga, pelajaran berikutnya adalah ya jadi lebih problematik karena kemudian selain soal korupsi dan kegagalan pengelolaan negara ya, kegagalan pengelolaan hutang yang membuat hutangnya besar tadi, kemudian membuatnya ya terjerat dalam kontestasi great power gitu ya. Karena yang bisa menyediakan hutang besar adalah negara-negara yang punya sumber daya besar juga gitu kan. Seringkali negara-negara berkembang yang butuh kapital kan kemudian menjadikan great power rivalry sebagai sumber, wah ini saya bisa ngambil duit dari Cina nih, saya bisa ngambil duit dari Amerika nih gitu ya. Tapi mereka ya lupa bahwa mereka harus mengelola itu dengan cerdas gitu ya. Kalau enggak ya mereka akan terjebak dalam kerumitan tersendiri. Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Mau sidestepping dikit aja karena tadi Mas Ovan mention soal debt trap dan pelabuhan hamba tonta gitu. Gue mau ke ikhlas dulu. Kan narasi barat adalah ini adalah debt trap diplomasi di mana negara tempat proyek tersebut dibangun di tanda kutip dijebak dalam utang yang pada akhirnya akan menguntungkan negara yang ngasih proyek itu misalnya. Nah, tapi kan juga di sisi lain perdebatan itu juga bilang kalau sebenarnya ya ini narasi barat aja dan sebenarnya ada miskonsepsi nih soal debt trap dari Cina khususnya ya, perihal BRI tadi. Kalau menurut lu gimana Klas soal perdebatan ini? Oke, menurut gue ini ada, kalau dari perdebatan debt trap diplomasi dan ya big picture dari kebangkrutan Sri Lanka gitu, ada dua lapis gitu ya menurut gue yang mesti dilihat. Yang pertama tadi sepertinya udah di-mention juga sama Majid gitu kan, kalau secara keseluruhan misalnya benar kalau utang dari Sri Lanka itu mayoritas utang ke luar negeri ya, sekitar 53% gitu kan dia ke luar negeri. Dan 10% diantaranya itu ke Cina yang merupakan penyedia utang terbesar kedua gitu kan buat Sri Lanka gitu. Jadi elemen utang luar negeri itu besar gitu. Tapi apakah kemudian debt trap diplomasi dari Cina yang kemudian menyebabkan kebangkrutan Sri Lanka gitu kan? In part kan iya, tapi tentu secara keseluruhan enggak gitu kan. Karena kalau kita di HI ya mungkin tahulah ada faktor yang kemudian jadi inputnya, tapi juga ada faktor intervensi gitu kan. Bagaimana kemudian dari para pengambil kebijakan itu mismanagement yang ada yang menyebabkan kemudian krisis seperti sekarang. Dan kemudian apakah yang dilakukan oleh Cina itu sendiri merupakan debt trap diplomasi gitu kan, seperti yang dituduhkan oleh Barat gitu. Kalau menurut gue sih, maksudnya kalau dibilang Cina, oh iya kami nggak debt trap diplomasi karena kami juga pengen proyeknya berhasil gitu kan. Kalau aspek itunya sih menurut gue ya benar gitu kan kalau pernyataannya seperti itu. Tapi kegagalan dari proyek kayak pelabuhan yang Hambantota apa tadi? Hambantota. Ya susah ya nama Sri Lanka. Hambantota.
Tota ya. Hambantota itu kan bukanlah sesuatu yang misalnya bisa diprediksi dari awal sama Cina tuh, oh ini pasti gagal gitu kan, atau gimana Kalau gitu. menurut gue malah Cina sebenarnya rugi ya kalau gagal, karena ini kan project awal untuk BRI. Masa dia mau promosi program yang kalaupun memang diniatkan sebagai ekspansi pengaruh, nggak cuma kerjasama ekonomi tapi juga ya pengaruh politik, masa langsung gagal kan sebenarnya bad publication buat dia. Bad publication gitu loh. Gue juga setuju gitu, kayak sih harusnya kayak gitu loh. Cina gak mungkin pengen proyek-proyek yang didukung itu gagal gitu kan. Tapi emang mesti diakuin kenapa tuduhan dari Barat itu kemudian kredibel juga, ya karena pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Cina itu risky gitu kan. Gak cuma ke Sri Lanka tapi juga ke banyak negara least developed countries gitu, misalnya yang ekonominya kalau negara-negara kayaknya aduh gue nggak mau minjemin deh gitu kan, soalnya returnnya nggak pasti dan lain sebagainya. Tapi Cina kemudian berani memberikan pinjaman tersebut, juga ada ya klausa-klausa seperti itu ya, kemudian nanti akan dikelola oleh Cina, akan untuk berapa tahun gitu kan lamanya, dan itu kan yang membuat kayaknya ini sebenarnya ada kepentingan lain gitu kan, bukan cuma sekedar meminjamkan uang tapi memang sengaja menjebak suatu negara dalam debt trap. Tapi fun fact ya, ternyata ada satu lagi raja paksa dalam pemerintahan ini. Siapa? Di Menteri Keuangannya, Basil Rajapaksa. Ya, di Menteri Keuangannya lagi yang krusial gitu kan. Yang krusial makin mismanagement lah. Dia udah mundur belum sih? Oh iya, udah baru diganti kayaknya berapa minggu yang lalu. Tapi sebelumnya kan dia gitu, sebelum krisis ini. Menarik. Jit, do you have any thoughts on this, Jit? Kalau kita bisa bilang katakan bahwa debt trap itu ya, tadi ada debat tentang debt trap, apakah Cina itu memberikan debt trap terhadap Sri Lanka atau enggak, ya saya juga setuju sebenarnya mungkin tidak disengaja ya, karena ya siapa juga sih orang yang kasih minjemin duit tapi nggak mau dibalikin gitu kan. Iya kan, siapa juga orang mau minjemin duit tapi niatnya biar nggak dibalikin, biar kita bisa ini orangnya gitu kan, nggak gitu juga. Tapi bisa dilihat juga bahwa ya Sri Lanka ini secara manajemennya bisa dikatakan bukan yang bagus lah ya. Indeks persepsi korupsinya merah lah, termasuk merah gitu ya. Indeks persepsi korupsinya mereka tahun kemarin tuh 37 skornya. Kemudian manajemen negaranya tadi, dinasti politiknya itu sangat kentara begitu ya. Dan juga secara geopolitik dia ada di Samudra Hindia, yang mana kita bisa lihat bahwa pergeseran geopolitik dunia kan sudah mulai bergeser ya, meskipun belum sepenuhnya, mulai bergeser ke wilayah Indo-Pasifik, Hindia Pasifik. Dan ya itu tadi visi besar Belt and Road Initiative-nya Cina yang ingin menjangkau wilayah-wilayah yang strategis untuk perdagangan ini. Tapi itu bukan berarti juga ini karena Cina dia menyebabkan debt trap. Karena kalau kita lihat yang menyebabkan debt trap itu nggak cuma Cina, negara adidaya yang lainnya pun gitu ya, seperti Amerika itu ya bisa dikatakan pernah melakukan itu, tapi ya bukan di Asia Selatan, di Amerika Selatan. Yang bisa iya kan, yang bisa kita katakan bahwa ya ini seperti kalau dikatakan itu strategi Cina, ya mungkin mereka juga belajar dari strategi negara besar lainnya yang juga melakukan hal serupa. Jadi nggak bisa dikatakan ini debt trap karena itu Cina yang ngasih. No, bisa juga kalau misalnya ini memang debt trap, ya itulah strategi negara yang punya duit banyak dan ingin menguasai jalur-jalur strategis di berbagai belah dunia. Cina kan juga punya banyak proyek ya berarti di Sri Lanka, apalagi BRI-nya juga investasinya di situ. Nah, kalau dari perspektif Cina, mereka melihat krisis ini gimana? Apakah ada yang bisa mereka bantu atau mungkin Sri Lanka akan mencoba menarik dukungan dari Cina atau bagaimana? Nah, sekarang ini buat mengatasi krisisnya kan masih ongoing ya. Kita masih belum tahu mereka bakal gimana cara mereka buat tutup lubang yang ini, apakah dengan gali lubang yang lain, dan kalau gali lubang yang lain, gali lubang siapa? Sekarang masih ongoing discussion sama IMF. Apakah mereka bakal ngambil IMF atau enggak? Atau bisa jadi juga mereka bakal ngutang lagi ke Cina lagi. Gitu. Dan itu mungkin saja karena yang punya resource uang yang dalam jumlah besar kan
ya antara ke Cina atau ya ke Amerika. Ya Amerika melalui IMF dan kawan-kawannya ya. Dan sampai saat ini masih ongoing. Nah ini bisa kita lihat juga, ini persaingan juga kan antara siapa yang bakal ngasih loan ke mereka buat nutup lubang yang sekarang menganga ini, sekarang terbuka lebar ini. Apakah dari Cina ataukah dari Amerika melalui IMF? Karena salah satu permasalahan utamanya adalah utang luar negeri, ya maka penyelesaiannya harus ke eksternal juga gitu kan. Selain tadi yang disebut sama Majid itu, kalau apakah dengan menggali utang baru atau gimana, ya karena distribusi utangnya seperti itu harus dilakukan juga mungkin usaha-usaha yang telah dilakukan itu kayak extension gitu kan dari masa pembayaran utangnya gitu kan. Jadi ya dijauhin lah masa jatuh temponya dan lain-lain sebagainya. Dan paling enggak penunjukan Perdana Menteri yang sekarang itu kan Pak Ranil gitu ya. Pak Ranil itu kan udah lebih expert lah kalau bisa dibilang dari raja paksanya itu. Dan secara menurut berita ya dia lebih akrab dengan institusi keuangan internasional dan lebih memiliki pandangan ekonomi yang liberal gitu, dan mungkin hal itu bisa membantu gitu. Juga butuh menteri keuangan yang kompeten ya, jangan raja paksa lagi kayaknya. Malah bikin dinasti yang baru. Wah, ganti-gantian aja tuh. Ya, tapi ternyata mereka sahabat masa kecil juga itu, Wickremesinghe. Oh iya. Ya, dan istrinya si Raja Paksa yang Mahinda, ini ada hubungan juga sama Wickremesinghe, marganya Wickremesinghe juga, keluarga aslinya. Jadi memang agak ruwet nih politik keluarga gitu ya. Perdana Menteri juga dipilih presiden kan, jadi pasti orangnya Raja Paksa juga yang jadi Perdana Menteri. Menarik juga misalnya kita lihat sumber pendapatan yang lainnya dari Sri Lanka ya. Balance of payment mereka itu kalau kita lihat itu selalu minus. Terakhir mereka surplus itu tahun 1984. Waduh, jauh banget. Terakhir mereka surplus. Dan paling parah itu tahun 2011 minus 4,6 billion US dollar. Minusnya. Tahun kemarin 2020 ya, terakhir itu minus 1 billion US dollar. Dan jadi balance of payment mereka sepanjang sejarah mereka selalu minus kecuali tahun 1984 tadi plus yang surplus. Tapi kalau misalnya kayak Sri Lanka, mereka nggak punya cadangan devisanya rendah begitu ya. Juga nggak punya jalur lain, sangat tergantung pada industri pariwisatanya anjlok karena ada pandemi. Mereka juga nggak punya kemampuan untuk pangan, ya mereka bukan produsen pangan yang besar, produsen energi yang besar juga bukan, sehingga ya itu tadi ketergantungan sama pasar internasional. Oke. Tadi barusan gue baca satu artikel di The Guardian gitu, judulnya menarik karena dia bilang kalau Sri Lanka ini adalah domino pertama yang jatuh dalam krisis utang global. Nah, kalau dalam penglihatan Mas Sofwan, apakah ini akan menjadi sebuah tren global gitu, di mana negara-negara berkembang akan satu persatu jatuh dengan krisis utangnya mereka masing-masing? Tentu kita berharap tidak gitu ya, walaupun tentu saja ada possibility yang cukup serius ya. Karena kita melihat memang karena sekarang persaingan bergeser dari geopolitik ke geoekonomi, instrumennya adalah instrumen bantuan negeri, terutama yang sangat dibutuhkan negara-negara berkembang adalah pembangunan infrastruktur, dan negara-negara berkembang ya kemudian juga banyak yang berada dalam infrastructure frenzy kan. Duterte itu platformnya build gitu ya. Bangun infrastruktur. Di negara berkembang di selatannya Filipina juga ya infrastruktur. Ada 1MDB ya. Di Malaysia juga ada upaya untuk itu juga karena memang infrastruktur penting gitu ya. Dan memang dan infrastruktur ini memang membutuhkan investasi yang tidak kecil, dan karena itu wajar pasti membutuhkan pendanaan eksternal. Nah, problemnya adalah banyak negara-negara berkembang ini tidak kemudian mengelola bantuan luar negeri atau hutang untuk membangun infrastruktur ini dengan optimal gitu ya. Jadi
Orang ngutang itu kan ya tadi harus dihitung. Saya ngutang berapa, kemudian bisa digunakan seperti apa sehingga saya bisa bayar sekaligus menghasilkan sesuatu yang permanen gitu. Saya dapat jembatan, hasil dari jembatan ini bisa saya pakai untuk bayar hutangnya misalnya kan. Nah problemnya di situ gitu. Jadi problemnya banyak yang membayangkan cuma soal duit ya, kalau dapat duit beres deh gitu. Padahal problemnya bukan cuma soal duit ya, problemnya soal bagaimana mengelola tadi. Nah, jadi apakah ini akan menjadi domino pertama dalam debt crisis gitu ya? Yeah. Bisa iya, karena ada kecenderungan yang mirip di banyak tempat yang lain ya, dan di banyak negara, bahkan di negara maju pun mulai ada concern ya, banyak yang misalnya bilang jangan terlalu khawatir sama hutang. Jepang, Amerika Serikat itu hutangnya juga besar, tapi bahkan di Amerika Serikat sendiri atau di Jepang sendiri juga ada kekhawatiran soal hutang yang terlalu besar ini. Jadi memang ya hutang memang tidak selalu berbahaya, tapi kalau dia tidak dikelola dengan baik dan tidak dikelola dengan baik itu kan kelihatan. Kalau hutangnya terlalu banyak itu ya pasti rawan gitu kan. Jadi ya sangat mungkin untuk kemudian mengalami hal yang sama deh. Yang kemudian proyek nggak berjalan lancar nggak cuma di Sri Lanka, dan kita berharap kondisi institusionalnya lebih mapan atau ada faktor lain yang tidak mengcompound ya, tidak memperparah situasi gitu kan. Kalau Sri Lanka ini kan kondisi memang kondisi keuangan negaranya nggak sehat, korup, pembangunan infrastrukturnya kemudian berantakan, hutangnya besar, tambah tiba-tiba ada disrupsi karena COVID, karena kemudian krisis Rusia Ukraina kan juga tambah parah karena banyak turisnya itu dari Rusia dan dari Ukraina. Jadi ya sangat momentous gitu ya, sangat waktunya itu sangat pas, tapi ya selalu ada problem struktural kan. Ini masalahnya korupsi yang sangat mengakar tadi dan kronisme yang sangat kuat tadi, yang kemudian bertalian dengan kondisi persaingan di ekonomi, tambah drive untuk melihat bahwa pembangunan infrastruktur itu sebagai kebijakan paling gampang, paling populis gitu kan. Marcos kemarin aja kan bisa menang, salah satunya jualan dulu bapak pembangunan ya kan. Infrastruktur itu adalah sesuatu yang paling mudah dijual untuk politisi populis. Jadi saya nggak mau tahu, yang penting harus dibangun, yang penting saya gunting pita, ada fotonya. Letakkan batu pertama. Yang penting pokoknya jadi gitu, visibility tadinya belakangan. Nah itu, dan sayangnya itu cerita yang nggak cuma cerita di Sri Lanka, jangan-jangan dicerita di dekat-dekat kita, dengar-dengar cerita. Ya semoga nggak begitu. Katakan tidak ya pada korupsi kalau kata orang-orang zaman dahulu gitu ya. Mungkin terakhir kali ya kita coba tutup episode ini dengan apa selanjutnya untuk Sri Lanka. Kalau tadi dibuka dengan ada tweet tentang reformasi 1998 di Indonesia, itu cukup banyak di-reply sama orang-orang Sri Lanka yang kayaknya juga sedang melakukan protes. Apa selanjutnya buat Sri Lanka, Jit? Apakah akan ada dalam tanda kutip reformasi di sana dengan ada protes-protes ini? Ya, reformasi bisa menjadi solusi jika yang menggantikannya benar-benar memperbaiki gitu ya. Betul. Kalau reformasi tapi yang menggantinya itu dinasti yang baru, ya hanya keluar dari lubang buaya masuk ke kandang singa gitu kan. Yeah. Jadi reformasi bisa nggak bisa, dan kita berharap ada reformasi iya, karena situasinya ini kan struktural institusional juga ya, bukan oke, ada bencana alam, ada pandemi semua, tapi ya tadi juga dibilang semua negara yang ngerasain itu, dan masalahnya itu kan nggak cuma dari faktor eksternal, tapi faktor internal mereka. Secara state capacity-nya weak, institusinya lemah gitu kan.
ya harus diperkuat institusinya. Mereformasi, memperbaiki yang ada sekarang susah harapan gitu ya, karena mereka sudah dinastinya kuat dan nggak bisa ini juga. Mau direformasi ya bisa, tapi ya itu tadi syaratnya yang menggantikannya bukan membentuk dinasti baru, bukan membentuk kroni-kroni baru, bukan hanya mengganti haluan aja gitu dari timur ke barat gitu ya, tapi sama-sama mencari jebakan juga. Ya harus mampu mereformasi yang benar-benar reformasi gitu ya, bukan reformasi yang di atas kertas aja. Bahkan masih banyak uncertainty karena pergantian pun yang cuma ganti dinasti pun belum tentu juga gitu kan, karena ya masih mungkin Rajapaksa bertahan dengan kompromi dengan oposisi gitu. Jadi saya kira akan sangat dinamis. Faktor pertama tentu politik domestik, seberapa kuat dorongan dari kekuatan ya ekstra elit gitu ya, kekuatan yang akar rumput yang sepertinya sangat bersemangat ya, karena ya di puncak kemarahan lah ya, hidup kayak hidup elitnya mewah, tidak bertanggung jawab, sementara rakyatnya menderita gitu ya. Ya kita akan melihat apakah publik atau masyarakat akar rumput berhasil mengkonsolidasi gerakan perubahan ini atau tidak, atau justru kemudian ya dibajak dan dimanfaatkan saja untuk negosiasi antar elit. Itu satu, karena itu akan nanti berpengaruh pada apakah akan ada perubahan politik yang serius atau tidak. Lalu kedua, kalau akar rumput dan gerakan perubahan berhasil mengkonsolidasikan diri, selanjutnya setelah perubahan ini seperti apa? Sekarang ada kemarahan bersama, tapi setelah marah nggak cukup marah dan membuka lembaran baru. Lembaran baru itu kan harus diisi. Ini pelajaran juga yang didapat dari Indonesia kan. Kemarahan berhasil menumbangkan Soeharto, tapi setelah itu bagaimana membangunnya? Nah, ini hal yang kemudian masih menjadi pertanyaan buat kita sampai hari ini juga. Jadi saya kira itu dari sisi internalnya. Dari sisi eksternal tentu akan ada banyak repercussions-nya ya, karena ini menjadi perhatian internasional. Amerika Serikat misalnya baru saja launching Indo-Pacific Strategy. Amerika Serikat juga kemarin menawarkan Indo-Pacific Economic Framework, dan tentu saja nggak bisa diabaikan ada faktor persaingan geopolitik dan geoekonomi. Dan bicara kekuatan soal Rajapaksa, sebetulnya dia cukup kuat ya, karena sebenarnya oposisi di parlemennya Sri Lanka tuh udah ada vote of no confidence ke presidennya, cuman ternyata berhasil digagalkan gitu, karena koalisi pemerintahannya yang dirally sama si Rajapaksa ini ya berhasil membentuk koalisi yang kuat gitu. Jadi we'll see apa yang akan terjadi di Sri Lanka dalam beberapa waktu ke depan, dan semoga yang terbaik untuk rakyat Sri Lanka. Good luck untuk mereka, semoga bisa bertahan. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.